Ekonomi di ambang kritis. Waduh, kacau nih barang-barang pada mahal. Menurut Bro Peci Merah gimana nih? Lu setuju gak sih? Setuju ya. Kenapa emang? Kemarin kita datang ke lapangan tuh, Ya. bukan lapangan bola ya. Kita datang ketemu para pedagang UMKM, para pemulung, penjual bakso, penjual batagor, penjual pisang, pepaya. Pepaya, terus ada bapak-bapak yang nyari sampah. Ini cerita yang pertama dari bapak-bapak mencari sampah ya. Dia udah puluhan tahun cari sampah. Pas di tengah-tengah diskusi dia ngomong, "Mas, saya udah 3 bulan ini cari botol aqua kok ada penurunan ya. Biasanya kita sehari bisa 100.000, sekarang cuma 30.000. Iya, Botolnya dikit banget dapatnya. Emang Indonesia ada apa sih Mas?" Gitu kan. Iya. Sampai dia nanya begitu ya. Iya, pertanyaannya kan orang yang level bawah ya, level bawah nyari duit cuma buat nyambung hidup doang. Itu sampai kepikiran, emang Indonesia ada apa ya? Kok orang beli minum aja susah. Sampai botolnya nggak ada. Sampai botolnya kan nggak ada. Biasanya dia bisa ngumpulin Banyak. hampir dijual 100.000, ini cuma 30.000 kalau nggak salah ya. Dapatnya 30.000 sehari gitu kan. Kadang nggak dijual karena dikit kata beliau kan. Beliau ngutang untuk makannya gitu kan. Itu dari penjual dari pemulung ya. Terus kita geser lagi maju ketemu sama batagor tadi ya. Abis itu kita batagor. Ya batagor kan sama. Mas, dia masih berprasangka baik. Mas, penjualan sepi. Mungkin karena hujan ya. Kan hujan di Jakarta baru seminggu ini lebat-lebatnya. Iya betul. Tapi yang dia ceritain kan berapa bulan ini penjualan turun Mas. Kayak peminat orang makan itu, pesan makan jajan kayak bahasa dia kan. Jajan gini, jajan ketoprak ya itu ya. Ketoprak apa sih itu kemarin tuh? Ketoprak apa batagor ya? Ya antara itulah atau ketoprak atau batagor. Kok menurun ya? Apa karena hujan? Ya gue bilang kan hujan baru seminggu Pak Jakarta. Kan selebihnya kan aman-aman aja tuh. Tapi orang jajan kan dikit gitu loh. Orang yang ngemil gitu kan. Dia tambah tanya, cuma kan nggak kepikiran. Satu saya tanya tentang politik, beliau nggak paham. Ya karena nggak peduli, tugas saya mah nyari duit doang Mas, nggak ngurusin gitu. Kita mah cuma nyari duit, pulang, nyambung hidup aja. Cuma ini berasa kenapa ya kan itu. Semua orang bawa bertanya-tanya nih. Sampai penjual bakso. Penjual bakso Malang. Oh iya. Penjual bakso yang kita beli juga tuh. Beliau juga kan ngomong di situ. Berangkat keluar jam 12 siang, pulang jam 9, jam 10. Itu pun gak habis. Biasanya dia bisa ngejual 40, 35 mangkok. Sekarang 20, 25 aja udah berat. Udah susah ngejualnya lah gitu. Orang ngebeli susah. Dia juga bingung juga. Kenapa ya? Adik Kak, semua itu bertanya kenapa ya kok pada males jajan gitu di sini kan? Apa karena duit atau kenapa kan? Mereka nggak pikir panjang. Emang negara kita ada apa sih gitu? Kok orang pada males jajan keluar, sampai kan di diskusi itu kan saya ngomong kan, coba dong para pejabat kalau makan jangan di tempat mewah-mewah dong, gitu kan. Makanlah di tempat-tempat ini kaki lima UMKM. Ya paling diborong 400.000, habis dia pulang seneng kan gitu kan. Istilahnya daripada makan di restoran mewah, semangkok 400.000 bisa jadi jutaan harganya kan. Coba makan sama itu kan bisa ngasih ajudannya, orang yang lewat dikasih. Coba aja presiden punya kebijakan gitu kan. Seluruh menteri, pejabat, eselon berapa, kalau lagi keluar kota atau kunjungan harus makan di UMKM, kan lebih enak itu ya. Lebih enak. Jadi uangnya muter yang di bawah gitu masyarakat kan. Gitu sih bro, kayak ekonomi lagi susah intinya gitu ya. Jadi menurut lo ini UMKM pada ngeluh ya? UMKM keluh, bingung kok nggak ada yang beli. Yang disisilain kan gimana orang beli. Ya ditambah lagi sekarang tuh emas naik dan dolar pun juga ikut naik. Iya. Ya buru-buru mereka ngerti gitu, buru-buru punya emas. Kan dia ngomong, saya dapat uang rongsok aja bilang saya 30.000 ya. Cukup buat nyambung nyawa besok hidup.
buru-buru nyimpen. Nah, menurut lo ini sebenarnya ada hubungannya gak sih sama yang Pak SBY ngomong tuh katanya bakalan ada perang dunia ketiga? Kita kan anak muda ya, Iya. kita sering main media sosial. Kita nggak dipungkirin berita dari luar negeri, kita sering lihat Iran sama Amerika ada rencana Ya, gonjang-ganjing lah. gonjang-ganjing mau perang, terus ada Pak SBY yang bikin tulisan yang menurut saya ya itu sangat bagus, kita jadi mempersiapkan diri kan gitu kan. Iya, Karena kan walaupun mereka yang perang kita kena dampak. betul. Ekonomi pasti Ekonomi pasti kan kena dampak. Ditambah lagi ada video siapa? Pangrengkun apa namanya itu? ya pengurangan. Pangrengkun dia ngomong rakyat Indonesia harus siap-siap 7 hari, Iya. ya kan? Terus nyiapin lah keuangan, harus ada uang kertas yang kita punya, jangan semua disimpan kan gitu kan. Harus pada disimpan. Ya kalau belanja kalau nggak penting mending nggak usah kan gitu kan. Nah sebenarnya ada apa gitu loh. Iya, maksudnya Negara kan aman-aman aja tuh, MBG jalan. ke jalan semua. Kayak nggak ada apa-apa. Takutnya apa yang dikhawatirkan orang-orang ini dengan orang-orang pintar semua. Iya, yang ngomong juga bukan orang-orang biasa gitu Yang kan. Pangrengkun jenderal, Iya. Pak SBY jenderal, mantan presiden ngomong. Lah pertanyaan pejabat kita kok nggak ada yang ngomongin apa yang akan terjadi gitu loh. Dampak dari perang, mungkin ada perang Iran sama Amerika, andai kata itu terjadi kan pasti ada dampak. Bisa jadi internet mati, Iya. listrik mati, kebayang tuh. Oh, udah habis itu. Gimana mengisi air tandon? Kan air mungkin kalau orang-orang desa ya, orang pedalaman mungkin enak ya, Ya, bisa masih pakai sumur ya. Masih ada mata air juga dia. Ada mata air, dia lapar bisa ke sawah nyari bayam, kangkung. Orang kota Orang kota udah habis. gak ada listrik, Nggak ada listrik udah habis. gak ada, iya dia mau beli apa? QRIS kagak ada. Semuanya nggak bisa. Iya. Ya, oh ya, Mandi nggak bisa. lo mandi kagak mandi mereka dong. Iya. Ke sungai, sungainya pada pembuangan kotor semua, buangan dari HP mati rumah-rumah. HP kagak ada, HP mati pasti kalau Iya. listrik habis. udah nggak ada. Jengset, gimana mau beli solar, motor mati? Nah, menurut lu itu apakah ada hubungannya nih sama ekonomi yang sekarang kita lagi hadapin ini? Kalau saya rasa, saya kan juga punya depot kan ya. Saya punya depot Depot apaan tuh? kuliner Oh, iya iya. yang ibu saya yang kelola itu. Itu kan juga bukan sebulan ini sih, hampir beberapa bulan ini ya. Sepi banget. Ketika ada pembeli saya nanya, "Bu, kok jarang Jarang ada yang beli lagi sih, Bu?" gitu. Saya kan nanya dong. Kebetulan dia langganan. Duitnya lagi gak ada, Mas. Gitu dong jawabannya. Duitnya kalau akan orang Jawa kan, duitnya ra enek, Mas gitu. Ya enek duit lebih mah tuku, Mas gitu. Beli gitu. Masalahnya nggak ada, Mas gitu. Sepi sebenarnya. Biasanya sebulan tuh dapat omset sekian juta, sekarang 100.000 apa 500.000. Susah ya? Aduh berat. 100.000 aja susah. Bener-bener susah, bukan kita menterapati, susah beneran. Bisa dicek, susah, sepi. Tapi katanya pemerintah ini nggak ada masalah sama ekonomi, baik-baik aja kok katanya. Kalau baik-baik aja kemarin IHSG turun jeblok tuh. Orang yang punya saham-saham pada panik. Ya kan? Kan kemarin sempat rame tuh IHSG jeblok turun drastis. Orang-orang yang punya saham, kalau kita kan nggak kepikiran, buru-buru punya saham. Iya. Ngerti aja kagak. Iya. Ya kan nggak ngaruh, orang-orang kaya jadi kan berasa sekarang sahamnya pada hilang mungkin atau jadi murah kan, belinya mahal dijual murah, bisa jadi kan gitu kan. Iya. Terus kita mah yang penting kan bisa makan doang, bro. Terus ya mau beli apa-apa ya berhemat. Satu, kita mau belanja itu karena kita ya nggak bodoh ya, kita kan punya, tadi dibilang media sosial, ngeliatin konten-konten luar negeri. Terus di Amerika sendiri, di Belanda aja udah ada buku saku. Apa tuh buku saku? Buku saku untuk bertahan hidup selama 7 hari. Di Indonesia kagak ada buku saku. Gak ada. Nggak ada. Di Indonesia adanya pegawai MBG mau jadiin PNS. Aman-aman aja tuh. Gak ada isu-isu mau ada krisis, nggak ada. Nggak ada ya, makanya Terus, aman-aman aja. tapi ekonomi lagi susah. Ekonomi susah. Mungkin teman-teman yang nonton konten ini yang ngerasa sama yang kita rasain ya. Berarti kita sama-sama nasib orang nggak punya. Iya. Mungkin kalau orang kaya mungkin nggak berasa ya karena bapaknya ibunya mungkin ya, atau pejabat atau apa kan.
mungkin bisa komentar lah, berbagi informasi mungkin ya. Iya, betul. Ada bisa ngechat apa ya, sepinya di mana. Lihat aja toko-toko pada sepi, Toko-toko penjual pada sepi. Udah ada kegiatan-kegiatan yang buang-buang duit. Tapi bro, gue bingung bro. Ini kan semua pada sepi ya. Kerjaan juga katanya tuh 9 juta lapangan pekerjaan nggak ada kan sekarang. Mana tuh buktinya 9 juta lapangan pekerjaan? 19. 19 juta ya? Lu jangan kurang-kurangin bro. 19 juta coba kalian cek. 19 juta lapangan pekerjaan nggak ada. Tapi katanya pertumbuhan 8%. Apa 5 ini? Itu kata siapa sih 19 kerja? Siapa ya? Wapres masalahnya ya? Iya. Dia akan. Terus persoalannya di mana? Nah itu maksud gua. Kan ekonomi susah. Janji 9 juta lapangan pekerjaan. 19 apa 9 juta sih? 19. 19 juta lapangan pekerjaan. Nah katanya pertumbuhan ini mencapai 5%. Kata para ahli ekonom. Masalahnya satu. Lu percaya Gibran? Oh gue gak percaya dong. Nah kalau lu tanya dari 19 lapangan kerja. Katanya bakalan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Kalau gua nggak percaya. Udah nggak percaya. Gak percaya kenapa gak percaya? Apa baknya? Kira dari Melo jadi ketawa gimana sih? Aduh. Iya terus moral masyarakat kita kan apa ya? Kayak rusak gitu gara-gara TikTok apa ya? Banyak anak-anak muda yang joget-joget, buka aurat. Iya. Pada terus gini, saya tuh punya kata-kata bagus tuh. Zaman sekarang ini nasihat orang sukses banyak duit itu lebih didengar daripada nasihatnya para ulama, daripada nasihatnya orang-orang punya ilmu. Ya mereka coba Timothy ngomong bla bla bla, cara cepat punya uang, lo main kripto bla bla. Orang lebih percaya langsung diikutin tuh. Coba ulama ngomong kalian pengen dunia, sholat subuh, sholat duha, kagak ada yang percaya. Bener gak? Buru-buru mereka sholat, ada yang kerja ninggalin biasa gitu kan. Mereka pengen sukses tapi nggak ibadah kan. Sedangkan yang bikin dia sukses kan bukan dia, Tuhan. Ya kayak tapi lu lebih percaya konten-konten kreator gitu. Cara cepat kaya lebih percaya. Tapi disuruh Tuhan ya nggak percaya. Gimana nih soal ekonomi ya? Udah panjang, udah 20 menit. Ya jadi menurut lu gimana tuh? Menurut saya nggak ada salahnya kita percaya statementnya Pak SBY dan itu kan bisa dipertanggungjawabkan sama beliau kan. Pak Dharma Pangrengkun juga dia orang pintar, jenderal, dan kita harus jadikan percaya boleh nggak percaya boleh, cuma setidaknya kan buat kehati-hatian kita. Lu nggak percaya silahkan, kita percaya ya udah. Sebenarnya buat kita hati-hati ketika belanja ya rem juga gitu loh. Iya, betul. Lu harus punya saving uang. Andai kata itu terjadi, setidaknya kan lu udah ada plan, udah ada simpanan uang lah bahasa gitu. Kalau lu nggak punya apa-apa, duitnya hanya ada di internet, lu mau bayar pakai apa transaksi? Nggak bisa transaksi. Ya walaupun ini kan cuman ketakutan, tapi ketakutan ini kan ada faktor. Betul. Faktornya kelihatan, Amerika, Iran, semua negara kalau nuklir kebayang sampai sini nggak sampai juga lah getarannya mungkin Walaupun apa. kita nggak perang tapi kita ikut kena dampaknya juga. Iya terus itu kalau internet putus, lu membayar mau pakai apaan? Banknya pasti nggak bisa ngeluarin duit. Gimana mau bikin pertanggungjawaban? Dia bikin pelaporan juga mati internetnya. Jadi lo ada masukan gak nih supaya ekonomi kita tumbuh, benar-benar tumbuh sampai masyarakat bawah UMKM pun bisa merasakan apa yang orang-orang atas rasain gitu. Karena yang ngerasain tuh orang bawah, orang atas tuh kagak ngerasain kalau ekonomi kita tuh lagi susah. Itu yang pertama. Presiden atau siapa lah yang bikin aturan. Pertama nih yang biar dirasain masyarakat bawah nih. Setiap SPD atau setiap keluar kota atau setiap kunjungan kalian wajib makan di UMKM warung setidaknya. Bukan depot-depot mewah ya. Emang selama ini dia nggak di UMKM bro? Gak kalah depot-depot mewah lah. Kayak di hotel-hotel gitu ya? Iya depot-depot yang mewah harganya kalo mahal. Meeting di mana? Biasanya di gedung, kalau nggak di hotel ada tempat makan mahal. Mahal ya? Mahal. Ya masih tempat-tempat sederhana itu ya kayak
beli bakso yang lewat jalanan bla 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 Itu yang nggak ada ya? kagak ada. Ya paling yang makan-makan itu ya paling kita doang yang yakin itu halal terus yakin kita sehat kan. Iya. Kalau mereka kan banyak dia bang, nanti nggak higienis. Berarti kita masih hidup kemarin makan bakso kan? Jadi itu pertama jajan di UMKM. Iya belajar di UMKM. Yang kedua Terus kedua, tolong kasih BLT yang tepat sasaran. BLT emang. Kan kemarin ada yang ngeluh. Sekarang Prabowo nggak pernah ngasih BLT mas ya? Ngebantu Pak, sangat ngebantu. Oh iya, tukang kemarin tuh tukang toprak. Nah, bukan toprak. Si bapak-bapak gerobak. Dia juga dapat BLT waktu masih sama istrinya kan gitu kan. Ya intinya itu sih masyarakat kita harus pintar-pintar nyebar duit. Anak-anaknya harus tahu diri. Jadi kalau nggak penting nggak usah dibeli. Kalau penting silakan. Iya, Tapi itu lebih sesuatu ke warning ya. dipertimbangkan. Nah, kalau untuk pemerintahnya nih, Mas. Pemerintahnya itu ya itu tadi itu. Udahlah tinggal kalian gimana caranya jangan nyakitin masyarakat. Kita kan udah nggak peduli nih sama Enggak, masalahnya kan ini kan Prabowo ini kan lagi efisiensi ya. Maksud gue itu apakah karena efisiensi ini jadi mengaruh juga ke UMKM? banyak faktor pastinya. Banyak faktor. Banyak faktor. Tapi kan setidaknya kan amarah publik itu lebih cepat sekarang itu. Kemarin viral si Hoki Sleman suami jadi tersangka. Terus belum selesai belum dingin masih hangat kena es gabus yang ditendang katanya kan itu. Kan itu semua aparat-aparat semua bro. Ya jadi kan kayak kita udah susah ya. UMKM susah, orang-orang di bawah susah dapat info-info yang kayak gitu kan. Case-case yang kayak gitu sebenarnya itu nggak terlalu dibesar-besarin. Nah, kita sebenarnya bodo amat ya sama pemerintah mau lu guling-guling mah terserah lah mau kalau manfaatin kita alhamdulillah, nggak manfaatin kita ya sudah kan gitu kan. Ya kan nafsi-nafsi lu bakalan dihisap kan itu aja. Kalau kita mencaci menghardik pemerintah kan nggak boleh. Ya sudah kita doakan aja kan gitu doang. Ya udah intinya gitu ya kata pengamat peci merah harus sering-sering jangan terlalu boros, harus sering-sering menabung dan persiapkan nanti kita nggak tahu bakal ada apakah ekonomi di tahun depan dan di tahun sekarang. Apalagi Rocky Gerungan ngomong hati-hati di bulan Februari kita tunggu. Kita tunggu di bulan Februari. Oke.